Iya, jadi hadis yang disampaikan tadi, wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Apa saja yang kamu disuruh dengannya, maka kerjakan semampu. Wa ma nahaitukum anhu fajtanibu. Apa saja yang kamu dilarang, hendaknya kamu jauh. Ini menunjukkan bahwa menjauhi larangan itu mutlak. Kalau Nabi SAW melarang, Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang, maka hukum asalnya itu haram, hukumnya haram. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu adalah larangan makruh. Apabila ada dalil yang menunjukkan bahwa larangan itu larangan makruh, baru kita boleh mengerjakan. Karena cuma makruh. Akan tetapi hukum makruh itu bukan untuk dikerjakan, untuk ditinggalkan. Tetap saja meninggalkannya lebih utama. Adapun hukum asal perintah itu menunjukkan wajib. Sehingga kalau ada perintah dari Quran, perintah dari hadis, wajib kita kerjakan. Kecuali ada dalil yang menunjukkan perintah itu adalah perintah yang mubah atau perintah sunnah. Seperti perintah faidha qudiyatis shalah fantasiru fil ardi. Apabila selesai sholat, ini sholat Jumat, bertebaranlah kamu ke muka bumi. Ini perintah yang hukumnya mubah saja. Selesai Jumatan kita mau tidur boleh, kita mau keluar bertebaran di muka bumi, itu yang lebih utama. Oleh karenanya tidak boleh kita menganggap bahwasanya larangan ini makruh, perintah ini sunnah. Tidak boleh. Hukum asalnya semua perintah adalah wajib, kecuali ada dalil yang menunjukkan tentang sunnahnya. Dan semua larangan itu hukumnya haram, kecuali ada dalil yang menjelaskan larangan itu larangan makruh atau meninggalkannya lebih utama. Selanjutnya dalam hadis tadi yang sampaikan bahwasanya fa inna ahlaka man kana qablakum kathratu masailihim wa ikhtilafuhum ala anbiya'ihim. Sesungguhnya hancurnya orang-orang sebelum kamu adalah karena banyak bertanya dan banyak berselisih dengan nabi mereka. Ini menunjukkan kita tak boleh banyak-banyak bertanya tentang pertanyaan-pertanyaan yang belum terjadi di zaman Nabi. Dan pertanyaan-pertanyaan yang justru akan menimbulkan perselisihan, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mendatangkan manfaat. Adapun pertanyaan-pertanyaan yang memang itu dibutuhkan, pertanyaan yang manfaat, maka as-su'alu nisful ilmi. Bertanya itu adalah sebagian daripada ilmu. Dan di antara cara kita mendapatkan ilmu itu bertanya kepada ahlinya tentangnya. Dan banyak berselisih. Perselisihan itu dilarang dalam Islam. Banyak-banyak berselisih itu dilarang. Bahkan kalau terjadi perselisihan, ya kita harus berlapang dada. Jangan orang yang menjadi lawan kita kemudian dianggap musuh kita, enggak boleh. Kalau kita ada beda pendapat, masing-masing mengemukakan dalil. Apabila masing-masing punya dalil yang kuat, maka hendaknya kita memaklumi dengan pendapat orang yang dia tegak di atas dalil. Yang ini dalilnya sahih, yang ini dalilnya sahih, yang ini benar pemahamannya, ini juga benar pemahamannya, maka kita boleh memilih mana yang kita lebih tentukan bahwa itu lebih kuat pendapatnya. Adapun kata-kata kotor, kata-kata menghina, mencela, merendahkan, maka itu hendaknya dijauhi. Maka untuk sesama santri dan kaum muslimin nanti hidup antum di masyarakat, hendaknya berlapang dada dengan perbedaan pendapat. Bahkan satu perkara ada kalinya dianggap sunnah oleh satu orang dan dianggap bid'ah oleh yang lain, maka kita harus lihat. Kalau yang dianggap sunnah itu memang ada dalilnya, maka kita harus ikuti. Tetapi kalau dia mengatakan ini sunnah padahal tidak ada dalilnya atau dalilnya adalah hadis yang dhaif, maka kita harus mengingatkannya dan tidak boleh mengikuti. Wallahu a'lam.